Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rinaldo, NPM 200302104, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B, MK Sejarah Ekonomi Islam. Baik, di video ini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pendahuluan. Perekonomian adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan, yaitu pada masa Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdul al-Safa bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas, dilahirkan di Umayyah pada tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntunan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan Bani Umayyah yang pada akhirnya yang dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Berikut adalah khalifah-khalifah atau tokoh yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. Yang pertama, Al-Mahdi merupakan tempat persinggahan jamaah haji. Adanya kolam air untuk para khalifah dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur-barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua, Harun al-Rashid mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadahan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majlis Al-Muzakarah. Yang ketiga, Abu Nawas. Menurut cerita rakyat, ia sudah menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, serta cerita bahwa ia pernah disuruh untuk memindahkan istananya. Yang keempat, Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usia pemerintahannya pun tidak terlalu lama. Ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal pada tahun 170 Hijriah. Konon kematian itu tidak wajar. Ibunya Hazrun yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. Yang kelima, Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berperan agar penerus tahta khalifahnya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Mamun menjadi kekompakan mereka. Yang keenam, Al-Mamun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jabir ibn Hayyan pada tahun 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Yang ketujuh, Ibnu al-Nasif pada tahun 1213 sampai 1288. Ibnu al-Nasif merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Yang ke-8, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1370.
dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia, Ibnu Nisa, yang menulis buku The Canon of Medicine. Yang ke-9, Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang terkenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografis, sosiologi, dan ekonomi. Yang ke-10, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Yang ke-11, yang terakhir, ialah Ibnu Khattam pada 965 sampai 1040. Ibnu Khattam ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.